Mesin lah. Arah nih bang, jalan-jalan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM F0271231023. Nah, di sini mata kuliah manajemen layanan dan jasa informasi. Temanya manajemen risiko layanan dalam perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko layanan dalam perpustakaan. Nah, manajemen risiko dalam perpustakaan ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggulangi potensi risiko yang dapat mengganggu kelancaran dan aktivitas layanan. Nah, ada beberapa risiko. Yang pertama ada keterlambatan pengembalian. Nah, yang kedua nih kerusakan buku, yang ketiga kehilangan buku pada saat peminjaman buku. Nah, di sini juga ada contoh risiko dalam pelayanan perpustakaan. Nah, yang pertama nih kerusakan atau kehilangan koleksi, yang kedua gangguan sistem informasi perpustakaan, yang ketiga kehilangan data penting, yang keempat kurangnya sumber daya manusia. Ini kan mata kuliah yang ketiga, mana tempat perpustakaan. Jadi mungkin nanti sekaligus melihat atau mengidentifikasi. Ya kan? Mungkin sudah berapa kali pertemuan ini mata kuliah ini? Ketujuh, Pak. Mata kuliah ketujuh. Iya. Ketujuh. Artinya, jadi mata kuliah apa namanya? Manajemen. Apalagi? Solusinya kita cari. Kemudian bagaimana tindakan itu, eksekusi dari apa resiko yang akan kita lakukan untuk mencegah atau menghindari, gitu kan? Nah, mungkin kita mengidentifikasi dulu apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Kita di perpustakaan ada di jenis layanan ya, jenis layanan kita ada apa saja, ya kan? Pertama kali kita masuk. Paling tidak gedungnya dulu bagaimana lingkungan ya. Lingkungan itu harus kondisi, mungkin lantai jangan sampai licin gitu kan, itu kan resiko juga ya. Jangan sampai gara-gara kita kepleset kita nggak jadi ke perpustakaan gitu kan, malah kita ke rumah sakit gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita memberi layanan yang mungkin tidak semua orang mempunyai fisik yang kuat, fisik yang sehat gitu kan, ada kebutuhan khusus gitu kan. Bagaimana perpustakaan juga memberikan layanan seperti itu. Artinya apa? Desain dari itu, desain bagaimana jalur alurnya ya kan. Nah, itu semua kalau memang kita berbicara layanan tentu kompleks gitu. Tidak hanya sekedar tadi sirkulasi, retensi, itu kan layanan inti kan. Kemudian bagaimana supaya layanan inti itu bisa dioptimalkan beberapa aspek itu harus kita siapkan. Mitigasi namanya, kita lakukan mitigasi ya, kalau perencanaan itu namanya kan resiko supaya apa? Tidak terjadi kelambatan. Mungkin akhir waktu pinjam lupa, aduh ini kembalikan harga apa? Buka saja. Ini kenapa tidak kita kasih ini salah satunya? Mungkin ada pertanyaan loh, itu Pak, perpustakaan nggak pakai ini kenapa? Nah, tidak dipinjam. Ini ada koleksi referensi, ya. Koleksi referensi tidak bisa dipinjam, sehingga kita untuk jadi pun kalau kita kasih fungsinya tadi tidak bisa maksimal gitu kan, hanya aja sebagai aksesoris saja gitu kan. Tentulah terjadi pemborosan juga gitu kan, kita mengadakan karena ini kan kita melakukan pembelian kan, buat anak itu seperti itu kita lakukan. Nah, kemudian apalagi? Biasanya coklat-coklat, mungkin nanti lama-lama rapuh gitu kan. Nah, kemudian intensitas cahaya kan, bagaimana kita meletakkan koleksi supaya aman dari matahari. Matahari itu cepat sekali bisa berubah warna, kemudian jadi fiturnya ini sudah nggak elastis lagi gitu kan, bisa patah gitu kalau kelamaan kan. Kalau itu bisa apa itu? Kita sentuh itu kan lepas gitu, rusak gitu kan. Kemudian kita
kita lakukan apa lagi untuk perawatan itu supaya tidak jadi kerusakan? Hindari dari debu. Kalau perawatan banyak sekali debu. Apa yang kita lakukan untuk menghilangkan debu itu? Kita bisa menggunakan mengoceng, mengoceng. Tapi kalau mengoceng itu bukan, kalau menurut saya bukan membersihkan debu, tapi memindahkan debu dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak sih. Nanti kita bersihkan dia tidak sih. Saya gitu kan. Tapi ya tadi kemudian bagaimana sirkulasi udaranya, ya, kebersihannya. Kemudian untuk dari binatang, mungkin enggak? Seperti Kayak kalian semua kasih tikus. ya? Tutup buku. Mhm. Tutup buku itu apa itu? Apa namanya kayak orientasi itu ya? Bagaimana kita menggunakan koreksi? Ya, koreksi kayak gini misalkan kita biasa itu kan kalau kita baca, oh udah sampai sini. Kita lakukan ada seperti itu. Nah, ada. Kalau ini dari kalimat patahnya, Ya. nah cara patah nanti ya cepat rusak gitu kan. Itu jika kita antisipasi. Dengan cara apa kita antisipasi? Kalau saya lebih suka ingatin halamannya. Kalau saya sampai halaman ini, tapi saya jarang baca. Tenang aja gitu kan, dari nggak perlu ingat-ingat lagi halamannya gitu kan. Apalagi untuk ini, kira-kira. Nah, tapi ya kalau mahasiswa akuntansi nggak seperti itu, ya. Tetap menyadari saya ini masuk lapor gitu kan. Jadi pinjam itu ada dua, pinjam lapor dan pinjam tidak melapor. Gitu kan. Kalau tidak melapor artinya kan tidak melalui prosedur. Kalau prosedur tentu kita melapor. Mungkin ada pinjam dia kan nggak melakukan prosedur dan itu terjadi ada gitu. Bukan artinya dia melakukan hal pencurian ya misalnya ya. Jadi dia merasa buku itu ya pinjam dibawa pulang gitu kan. Petugas nggak paham, atau bukan nggak paham, petugas nggak menyadari itu gitu kan. Nah, nanti setelah dua minggu balikan lagi dikembalikan ke rat gitu kan. Ada semacam itu. Nah, karena dia tidak mengerti prosedur. Tahunya perpustakaan ini kan buku kita pinjam buku. Nggak tahunya dia nggak paham bahwa buku kita sudah pernah dulu pinjam. Nah, antisipasi itu dilakukan seperti apa? Kita di perpustakaan biasanya itu dengan mahasiswa baru kita melakukan namanya orientasi, pengenalan. Kita kenalkan sesuai kita, kemudian fasilitas perpustakaan, bagaimana prosedur meminjam, bagaimana prosedur menelusur, menemukan informasi, kita berikan semuanya ke mereka, berikan pelayanan. Dan itu terjadi, mungkin kita nggak pernah kebayang nggak seperti itu, ada, dan itu terjadi. Atau bahkan dia pinjam melalui prosedur, begitu kembalikan, dia langsung datang ke rak, kembalikan, ya, itu artinya apa? Resikonya nanti apa? Resikonya kalau seperti itu, ya yang rugi adalah mahasiswa sendiri memustakannya kan? Iya. Karena di sistem akan tercatat peminjaman terus, tapi dia pasti sudah mengembalikan, gitu kan? Dan itu dia nanti begitu akhir mau membuat surat tugas pinjam, dia ketahuan di sistem, loh ini masih pinjam, saya ingat saya dulu saya sudah kembalikan bukunya, mana bukunya? Kan kita punya data nih. Kalau ID buku itu ini kan, kita identitas, coba cari tidak buku. Kita ketemu ya, atau pakai sistem kita tahu. Nah, kalau udah dipinjam orang akan ketahuan nih. Waktu mau di scan itu dia ketahuan masih sedang dipinjam. Itu segera kami matikan. Tapi kalau tidak bukunya nggak dipinjam lagi, tetap tidak. Ya, mereka akan cari bukunya, ketemu bukunya, jadi bukunya kita ternyata sudah 2 tahun. Ya. Dan kembalikan ke tahun yang lalu, gitu kan? Tapi di situ tercatat selama itu, artinya kok sepanjang itu kan? Nah, kemudian apalagi supaya tidak ini, kita kalau di perpustakaan ini ya tadi kita memberikan keamanan. Salah satunya kita sudah menggunakan namanya RFID, ya kan? Ya kalau ini kan kita tidak bisa memberi keamanan ya, tapi keamanannya untuk mengidentifikasi menggunakan transaksi. Kemudian kita menggunakan untuk melakukan stock of name. Ya, stock of name kita bentuk ulang, ya kan? Dan tujuannya kita mengetahui buku yang hilang. Sebenarnya kalau stock of name kita mengetahui berapa buku yang hilang atau tidak dilakukan prosedural, secara prosedural kan? Kehilangannya karena apa, gitu kan?
operasi atau masalah meletakkan uang gitu kan, kita meletakkan uang stok hotel gitu kan. Terus apa lagi tadi? Satu lagi kehilangan apa lagi? Peminjaman yang tidak sesuai dengan siapa? Tidak sesuai. Sesuai alur. Maksud tidak prosedural ya. Nah, tadi kita juga sudah bahas bagaimana untuk tidak sesuai dengan prosedur alurnya. Ya. Tadi dia masa pinjam tapi tidak melakukan catatan ke petugas atau melakukan catatan ke petugas, dikembalikan seperti itu uangnya. Itu disipasi. Apabila untuk mengantisipasi tadi resiko layanan yang disebut apa resikonya? Ya. Kira-kira apa kan? Sehingga di situ apa namanya? Kita sebagai perpustakaan kita akan lebih banyak untuk belajar, gitu kan? Bisa jadi mungkin porsinya lengkap bagus, tapi tempatnya sepi, ya. Mejanya nggak ada, gitu kan? Bagaimana? Kita kalau membaca begini kira-kira sanggupnya berapa jam? 30 menit. 30 menit. 2 jam, Pak. 1 menit aja. Iya, ada bisa. Gimana kan saya buku nih? Senang kan? Apalagi bukunya yang ensiklopedia besar itu kan. Nah, itu kita mitigasinya apa ya tadi? Kita sediakan lah meja-meja, gitu kan. Dan itu kemudian bagaimana kadang supaya tidak ini enak gitu kan ya. Tapi di sini kalau di referensi ini ya ini kira-kira sudah nyaman belum nih AC-nya atau kedinginan? Iya. Kedinginan. Juga satu Mati. Jadi Iya. terganggu nggak proses registrasi? Iya, pasti terganggu ya, karena kita menggunakan perangkat elektronik, sumber dayanya adalah listrik, ya, listrik. Antisipasinya apa kira-kira? Mencatat manual. Catat manual. Kemudian supaya sistem itu tetap berjalan, artinya dalam beberapa menit ya. Nah, bisa kita sediakan genset. Handset. Jadi kalau Adi lihat sebenarnya gedung ini itu punya genset yang besar ada di sana, gedung depan fakultas FKIP itu Ya. gedung kuliah B ya, di belakang itu ada Yang besar. kotak itu ya, itu sebenarnya genset itu. Jadi begitu mati lampu yang dari arus dari PLN, genset itu otomatis akan nyala. Pesanan ke sini, Pak. Kenapa? Nama ke sini juga. Iya, itu sebenarnya untuk 5 gedung. Kita kan ada 4 gedung nih, gedung kuliah A, B dan B, gedung Kip. konferensi, Hmm. gedung perpustakaan, ada satu gedung depan ekonomi itu apa? Lab dasar. Lab dasar. Jadi 5. Nah, itu sebenarnya satu gedung ini sudah, dan tidak hanya sini. Mungkin kita di kedokteran, fakultas kedokteran itu juga punya genset. Ya. Etik ada juga. Nah, itu juga pengaruh ke rektoral. Artinya itu antisipasi itu kita sudah ada. Tapi nanti kembali ada tidak perawatan ya, yang dilakukan ya, nah, semacam itu. Jadi nanti kalau itu di kita selain itu kita juga menyediakan apa namanya UPS. GPS. Apa UPS itu apa? Kayak baterai itu ya. Nah, GPS itu. GPS. Sampai itu yang untuk kalau kita mati lampu tetap nggak mati. Ya. Ya. Jadi di kita itu ada PS-nya, ya. Jadi kemudian di server kita, ya kan kalau misalkan seperti kan bisa jangka panjang, jangka pendek saat mati. Kalau tidak ada sudah terputus kan layanan kan? Ya. Jangan terputus. Nah, tapi antisipasi dengan apa? PS tadi, sehingga sistem tadi masih bisa berjalan. Ya. Kemudian antisipasi kerusakan yang jangka panjang. Biasanya walaupun kita menggunakan UPS, ya, kan itu terjadi apa namanya apa itu perubahan arus ya. Karena arus kan ada ukurannya, ada tegangannya. Nah, tegangan itu kan memang
terkadang ada yang kalau perangkat komputer yang sensitif itu pengaruh sekian karena listrik itu kan hidup mati itu, perpindahan antara satu jalur ke jalur itu pasti ada jeda, ya kan? Nah itu lambat laun juga akan bisa merusak sistem komputernya itu sendiri, kemudian sistem softwarenya, perangkatnya. Karena kalau kita bicara komputer kan perangkat keras, perangkat lunak kan, perangkat lunak adalah aplikasinya, perangkat keras adalah hardware-nya. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu ya tadi kita sudah menggunakan VPS itu beda kalau langsung mati gitu ya, mati biasanya kan rusak gitu, mempercepat kerusakan perangkat kita, ya. Perangkat kita ini yang kita lakukan sehingga kalau terjadi itu ya itu tadi antisipasinya tadi. Nah, kemudian solusi kedua tadi yang disampaikan Bu Sinta, ya kan? Ya sudah kita kembali ke zaman dahulu, zaman bahula, tulislah pertanyaan. Makanya di sini kita juga menerapkan masih seperti ini, ya, tenaga ID-nya. Mas idealnya kita menggunakan tenaga ID, ya. Tapi di kami alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman profesional pustakawan itu yang sedikit bisa menyediakan atau menginstalasi sistem informasi tadi, ya kan? Nah, apalagi sekarang kan aplikasi ini mudah ya kita dapat ya, yang nomor akses itu seperti apa tadi, sering, kemudian apalagi English Live Nom. ya, English Live itu juga open access. Dan itu juga ya mungkin makanya untuk masa D3 juga ada mata kuliah tentang IT kan. Iya. IT itu adalah pembekalan minimal adalah dasar, nggak mesti, jadi nggak ketergantungan terhadap tenaga IT itu juga bisa kita minimalisir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal yang lebih expert, dengan apa yang lebih berkaitan dengan security, ya kan, kalau memang itu kan perlu memang orang ahlinya gitu kan. Tapi kalau kita sekedar menjalankan gitu kan, tapi license kita belum punya gitu kan. Tapi sekedar menjalankan, menghidup. Kalau kita ibaratnya kita punya kendaraan itu, ya yang penting kita bisa menjalankan dulu. Gitu kan. Makanya minimal kita punya kompetensi berkaitan dengan IT juga memerlukan. Sebenarnya pustakawan bukan berarti kita sudah itu kan ranahnya orang IT, gitu kan. Kalau seperti itu nanti kita tetap tidak bisa hacker. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau kita hacker itu berarti kita sudah berkomunikasi dengan dunia luar sejarah kita, dan itu sudah kena serang hacker. Tapi istilahnya hacker itu bukan hacker yang rusak ya. Kalau hacker yang rusak apa istilahnya? Cracker ya. Cracker ya. Hacker adalah orang yang mencoba belajar dia melihat kelemahan-kelemahan itu, akan memberikan solusi atau memberi peringatan. Nah itu karena tadi keterbatasan IT kami kalau sudah kita kan pernah kita online kan gitu ya, pasti ada penyusup, dan itu pernah kami dan sering dan itu terkadang kami mendapat semacam notif dari TK Imam itu komputer servernya kena scam itu. Nah, saya coba lihat, nanti di situ dia akan meninggal pesan tuh, dihack oleh siapa. Nah, antisipasinya apa? Kira-kira apa? Sistem. Ya, itu program sistem, melakukan updating sistem. Update sistem itu harus sering-sering dilakukan. Kalau kita punya HP, contoh ya, kita punya HP, pernah enggak tahu update sistem? Iya. Upgrade sistem itu ada berkaitan dengan security keamanan. Karena kalau teknologi itu bukan saat ini, besok itu bisa jadi sudah berubah. Tapi kita tidak menyadari ya, kita hanya bisa gunain aja. Tapi kadang-kadang itu tadi update ada fungsi tadi untuk menutup celah atau celah-celah terhadap security tadi. Ya. Di sistem kami juga seperti itu. Nah, antisipasinya tadi adalah kita kalau tidak ya tentu harus kita harus belajar juga ya terkait dengan security dengan apa. Kemudian
hal apa yang harus kita lakukan kalau terjadi supaya hal itu kalau terjadi ternyata terjadi kerusakan sampai merusak ya, apa yang tentu adalah melakukan backup. Itu yang pertama, kita harus melakukan backup data, backup dan backup ya kan? Itu kalau kita berkaitan dengan data, cara backup macam-macam kan, bisa backup database, backup kita lakukan. Atau juga kalau kita punya perangkat yang apa namanya lengkap, kita lakukan mirroring namanya. Jadi punya backup data, mirroring data yang selalu sistem. Nah, kalau kita bisa lakukan itu kan seperti itu. Kemudian yang kita memberikan keamanan gitu kan. Nah, kalau ada keamanan itu ya berkaitan dengan software-nya sendiri, kemudian antivirusnya, kemudian firewall-nya, kemudian jaringannya. Nah, dan itu kan tentu kalau kita sebagai pustakawan ya kalau punya ilmu itu ya lumayan, bukan lumayan ya memang itu apa namanya. Selamat datang di perpustakaan Unpad. Selamat datang di perpustakaan dengan judul yang berbeda. Terus tanggalnya kan seminggu. Nah, seminggu dari peminjaman, seandainya minjamnya hari ini, berarti kembalinya Rabu depan, ya. Nah, terus kalau terlambat, dendanya Rp500 per buku per hari. Nah, itu makanya kena denda kena dia terlambat. Usahakan jangan sampai terlambat ya. Terus kalau dia tahu kalau dia udah telat. Oh, karena kita ada cap di belakang buku ya, ada cap di belakang buku. Nanti di sini kan dicek nih. Kalau di sini, kalau seandainya belum tahu nih cara untuk enggak tahu nih kan udah datang nih, udah tahu terlambat atau enggak gitu. Jadi ada di belakang buku ini. Nah, di sini lihatnya, di sini dicap. Jadi setiap peminjaman ada pengecapan di sini. Jadi lihat di sini, seandainya lupa, saya lupa pun enggak tahu, cuma lihat di sini. bisa diperpanjang kode itu, Lewat online. Iya, bisa perpanjang juga lewat online ya. Iya Bu. jadi nggak perlu kembali kan, panjang aja. Perpanjang. Syarat-syarat Oh iya. Ada sih Pak. Maksudnya kalau ada terlambat 1 hari itu dari Oh ya, kalau terlambat 1 hari tidak bisa perpanjang. Jadi seandainya pinjamnya hari ini, jadi mau perpanjangnya hari Selasa. Tidak bisa hari ini juga, paling lambat hari ini soalnya habis jam kerja aja ya. Di Iya. luar jam kerja yang tidak menerima lagi perpanjangan lewat online-nya. Nah, sama lah manual juga nggak terima lagi, kita udah balik dong. Apalagi? Kalau minimal itu minimal hari beberapa hari gitu Bu. 1 minggu. Nah, 1 minggu. Tetap 1 minggu, mau pinjam 1 buku juga 1 minggu, mau pinjam 4 buku juga 1 minggu. 1 orang kan 4 buku kan? Iya. Nah, jadi mau pinjam 2 buku juga tetap 1 minggu. Kalau cuman ada denda ya atau ada sanksi lainnya juga. Tidak ada, cuma kalau hilang ganti buku gitu aja. Jadi buku yang agak mirip lah ya, yang sama mungkin ada terbit lagi. Jadi yang agak mirip paling baik. Buku tetap diganti buku, denda tetap bayar denda. Kalau sama gini tadi kan kata Bapak itu buat penyambulan untuk buku yang rusak ya. Sebenarnya perbaikan itu di bawah karena kita masih kurang tenaga ya. Jadi kita yang sedikit aja lah yang kayaknya ini rusak lepas. Nah, kita bantu lah ya daripada nanti dipinjam oleh adik-adik ini lebih rusak lagi. Nah, gitu makanya sebenarnya bagian perbaikan itu ada lagi. Apalagi mau tanya, silakan. Informasi itu nggak boleh sampai kena Iya. isi informasinya gitu. Iya. Kalau dari situ kan saya lihat status yang gede gitu. Biasanya juga saya lihat di buku itu ada status yang gede-gedenya gitu. Nah, sebenarnya kan karena adik-adik ini kan udah belajar nih pustakawan ya, sebenarnya tuh cara ngelemnya tuh udah tahu dah ya, cara nyampulnya, cara ngelemnya. Cuma karena kita ini alatnya nggak bisa, jadi terpaksa lah kita Mana Mbak pakai dia? apa yang ada daripada darurat lah istilahnya ya. Karena kita belum ada yang benar-benar yang melekat, terus yang ininya isolasi apa namanya, isolasi yang itu juga nggak ada gitu, pokoknya belum betul. Seharusnya pakai isolasi yang Iya, sebenarnya isolasi yang bagus lah ya, yang ada memang ininya. Nah ini kan yang dari pencetakan. Kalau kita nggak ada gitu, labnya kayak gini. Yang ada isolasi. Makin maju ya tangan pun. terus kalau pas mau kan pas penyampulan tuh Bu, isolasinya tuh dikenain bukunya tuh Oh
kalau isolasinya kan nggak harus kena buku, harus di belakang sini, harus ini nggak boleh. Kalau ini seandainya isolasinya di sini ya kita nyampul ya, nyampulnya kena di sini. Nanti ini nggak terbaca. Ini kan ada isiannya, ada semua ini kan semuanya nggak ada. Nanti kan setiap itu kan lain-lain ya. Kalau kita di sini capnya harus nomor judul, terus nomor 2 dari judul, terus halaman 17. Nanti setiap perpustakaan beda-beda. Kalau di sini tanggal 17, terus di belakangnya cap kepemilikan. Nah, di setiap fakultas juga atau fakultas atau perpustakaan lain beda-beda. Nggak tahu ya gitu, udah kalau di sini prakteknya mungkin masih ya udah pernah praktek kemana? Semester 3. Semester 3 ya, oh iya iya. Ya maksudnya dipraktekkan di fakultas, di perpustakaannya gitu, di ruang bacanya gitu. Nah, silakan kalau mau tanya mengenai praktek di sini gimana cara menjawab, ya terus penyusunan buku, mungkin kalian juga kalau mengenai penyusunan buku udah tahu juga ya bagaimana cara penyusunannya menurut kelasnya gitu kan. Ya silakan tanyakan kalau masih belum paham. Insya Allah kami akan menjawab dengan sebisa mungkin lah gitu. Nah, silakan. Kan biasanya ada yang minjem bukan minjem sih, kayak baca di Oh, bawah resikonya baca. ya. Terus dia biasanya kan dia atas meja kayak semuanya. Nah, biasa mungkin ada yang nggak tahu, terus mereka kembalikan sendiri. Nah itu gimana? Makanya setiap mahasiswa datang itu kan kita ajukan sebelumnya pakai opak ya. Nanti tidak pakai opak itu untuk cari yang lebih cepat ya. Terus kalau seandainya dia cuma numpang baca di sini, nah maksudnya tuh kan numpang baca sini kan tadi kan. Nah, jadi dia habis baca itu biasanya nyimpan ke rak. Makanya buku kita kalau udah mahasiswa yang nyimpan sendiri, bukunya jadi berantakan, nomornya enggak teraturan. Jadi kita mau lah kita ngomong nih, nanti habis baca bukunya tolong simpan di meja. Itu aja. Karena banyak yang nggak ada sosialisasi. Kalau mereka tahu sih, kalau adik-adik ini sih rasanya sudah tahu lah ya, ada tahu aturannya. Kalau yang fakultas lain kan mereka nggak tahu lah aturannya tidak masuk. Berarti kena yang tadi meja di pojok kecil itu Iya. buat naruh bukunya. Iya, setiap meja yang nggak ada kursi itu untuk nyimpan buku yang dapat dibaca. Kalau untuk menyampul buku tuh ada tekniknya. Pak Rudi, teknik nyampul buku kayaknya nggak ada sih. Kalau mata kuliahnya sih ada kan perawatan. Ada kan ya? Ada masa konservasi perawatan kan? konservasi kan. Itu masih diajarin juga kan. Kurang lebih sih sama nyampul sih umum lah ya. Kita nyampul biasa gitu. Sih nggak ada yang Ini kan tadi kan temanya resiko gitu ya. Resiko mungkin di sini contohnya resiko pengerjaan buku, resikonya kalau terlambat tadi kan resikonya denda. Terus gimana kalau buku terbit gitu ya? Yang penting temanya atau judulnya intinya sama dengan itu, pengarangnya bebas, tahun terbitnya juga bebas. Jadi kami di sini tidak memberatkan untuk mahasiswa. Nah, jadi ada kebijakan untuk penggantian buku. Nah, itulah salah satu resikonya. Terus resikonya kalau kita untuk mencari koleksi buku tanpa penelusuran, udah tahu kan akibatnya di rak-rak itu pasti berantakan kan, contohnya. Terus udah tidak teratur lagi nomor di kelasnya kan. Nah, jadi kami ini hanya minta ketertibannya, minta kerjasamanya dengan mahasiswa. Tiap mahasiswa datang, kami dikasih informasi seperti itu. Tapi kalau udah kami dikasih informasi, ya nggak tahu lah ya, tergantung mahasiswanya gitu. Kan nggak semua mahasiswa mengikuti tata tertib di sini, karena kami pun udah melihat langsung di lapangannya, di raknya gitu, di rak-rak buku. Kadang ada yang sembarangan taruh, resikonya bukunya nggak ketemu. Kalau kami di situ tugas kan, otomatis kami pun nggak langsung begitu, buku ini hilang, langsung nemukan kan. Kecuali kalau kami lagi disusun rapi, barulah 001 adanya di 658. Inilah salah satunya kalau mahasiswa sembarangan menyimpan buku. Makanya kalau habis baca, tolong simpan di meja kecil, biarkan petugas yang menyimpannya, yang menyusunnya. Itu antisipasi Re. Ya. Jadi kita siapkan itu opak. Ya. Kita ajukan dari mahasiswa itu opak dulu.
untuk ini untuk meminimalkan lah hilangnya pencarian itu. Nah, yang lainnya itu tadi batasnya jangan sampai udah terlambat 1 hari itu baru panjang, jadi mau perpanjang lagi sebelumnya. kena tolak lah di situnya ya. Nah, sistemnya. Yang lainnya silakan tanya Ibu Susi juga. Saya juga boleh ke Ibu yang skripsi. Jadi harus ada bebas perpustakaan. Disitulah rata-rata kasus yang terjadi. Mulai kan membuat surat bebas perpustakaan, tak tahunya di kalian ada sangkut buku karena tak pernah ke perpustakaan. Disitulah kasus yang paling parah untuk mahasiswa. Bertahun kan, seumpamanya dari mulai awal mahasiswa baru ketahuan ya taruhlah 3 tahun kan, dikalilah berapa, 4 buku kali 500. Jadi itu kan tidak mungkin sampai bayar sekian juta kan. Dari pihak kami pun ada kebijakan juga gitu. Udah itu, jadi saya tuh harapkan pada mahasiswa jangan sampailah kejadian kayak gitu ya. Ternyata masih banyak juga kejadian kayak gitu. Jadi seolah mungkin karena kita nih cari buku pun udah ke perpustakaan, kita cari lagi di medsos kan, cari situ sampai lupa buku itu nggak dibalikin. Jangan sampai terjadi itu. Karena itu apalagi kalau bukunya hilang. Bukunya hilang kan otomatis bukunya ganti, denda tetap bayar. Jadi kalau udah administrasi mengenai itu selesai, barulah kita bisa dapat surat bebas perpustakaan. Jadi tolong saya di sini sebagai petugas diharapkan janganlah sampai kejadian itu terulang. Terus mengenai KTM. KTM ya, biasanya itu kasus itu juga KTM, siapa yang punya KTM, siapa yang pakai buku. Biasanya kawan, ya, kawan atau kawan angkatan senior lah gitu ya. Jadi seniornya udah selesai, dia udah balik kampung, barulah kita yang ketahuan. Kita yang punya KTM, yang harus tanggung jawabnya bahwa di situ ada buku. Sedangkan kalian kan, Bu, saya enggak pakai buku ini, Nah, sebagai petugas kami kan enggak bisa, karena di situ emang tertera KTM Anda pinjam buku 4 atau 3 gitu kan, ya apa boleh buat kan, baru diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ya itu nggak bisa dapat surat bebas perpustakaan. Itu rata-rata gimana? Ke kawan yang udah beres, udah lulus, udah wisuda, rata-rata orang nggak mau tanggung jawab. Jangankan pagi-pagi, maksudnya bagi 2 gitu kan, itu udah nomornya di blok rata-rata gitu. Jadi yang ketahuan itu ya yang punya KTM itu yang tanggung jawab. Jadi tolong jangan sampai KTM dipinjamkan ke kawan, kecuali kalau udah ada perjanjian. Ini butuh. Nanti kayak tadi jelaskan itu, ayo nanti pas terakhir mau perundanya. Menyelesaikan hukuman. Jadi ya Bang ya, kita tambahkan sedikit ya. Makanya kalau hilang bukunya ganti, denda tetap bayar. Kecuali kalau ada bukunya, sebetulnya ada bukunya ketemu. Bu, saya ini bukunya, sampai udah usang bukunya pun, udah coklat-coklat gitu ya, karena ketahuan gitu, tinggal bayar dendanya aja. Gitu. Ini ya Ibu dengarkan. Ini intinya gini, seandainya abang merasa nggak pinjam buku ya, pinjam buku nama saya ada di sini Bu, gitu. Jadi sebenarnya secara logika ya, saya pun nggak kenal abang, nggak mungkin saya nyekin nomor abang. Di mana saya dapat nomor KTM-nya kan? Jadi otomatis itu kawan. Jadi ada kadang-kadang yang datang di sini nangis-nangis, dibilang dia nggak pernah pinjam, semuanya tapi namanya di situ. Gitu. Jadi tak mungkin lah ya saya apal satu-satu ini ya. KTM-nya pun saya nggak pegang kok namanya, saya nyekin nomor dia gitu. Kerjasama. Tetaplah itu, atau makanya tadi KTM-nya dia akan dipinjam dan bisa teman. Kalau seandainya dia pinjam, dia perlu sekali kan kadang ada kerja kelompok ya. Jadi kita ingatkan buku itu dibalikin atau datang langsung sekali ke sini dicek, Bu tolong cekkan nomor saya ini Bu, ada pinjam enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kita ikhlas kok melayaninya, boleh. Datang Bu, saya mau cek nomor saya, KTM saya Bu, ada pinjam enggak? Boleh, enggak apa-apa.
kita tetap melayaninya. Nah, daripada nanti udah semester akhir belum datang bayarnya 23 juta. Iya, iya, banyak kan 5.500. Kasihan orang tua ya. Nah, iya. Gitu, ya. Boleh.